Kembali lagi kita di mata kuliah ilmu ukur tanah. Kali ini kita akan membahas materi tentang pengukuran poligon. Nah, di sini sebelum kita masuk ke materinya, kira-kira apa sih itu poligon? Poligon itu adalah kerangka dasar dalam pemetaan, yang mana titik-titik poligon tersebut menjadi acuan di dalam pengukuran situasi dan elevasi. Jadi di setiap kita melakukan pengukuran suatu wilayah, itu nantinya kita akan merencanakan atau membuat dulu titik-titik poligon itu untuk acuan kita dalam mengukur satu wilayah itu. Nanti kita jelaskan lebih detailnya di slide-slide selanjutnya. Nah, tujuannya untuk pengukuran poligon ini adalah menetapkan koordinat dari titik sudut yang kita ukur. Lalu data-data yang kita ukur nantinya itu adalah ada besar sudut dan panjang sisi. Selanjutnya apa sih fungsinya? Poligon itu yang pertama itu membuat kerangka ya seperti tadi, kerangka pengukuran. Yang kedua adalah pengukuran titik tetap atau benchmark. Nah, titik tetap ini atau benchmark ini biasanya kita tentukan sendiri atau sudah ada dia biasanya di satu wilayah. Terus yang ketiga untuk pengukuran rencana jalan raya, kereta api, irigasi, daerah industri, dan juga perumahan. Yang terakhir sebagai dasar untuk tempat pelaksanaan pengukuran yang lainnya. Ini maksudnya itu kalau kita sudah mengukur satu daerah, kalau sudah membuat poligon ya bisa dipakai acuan dasar untuk mengukur wilayah di sebelahnya atau di sekitar wilayah yang sudah pernah diukur itu. Nah, terus selanjutnya apa saja syarat-syarat pembuatan poligon? Yang pertama itu ada dalam menentukan jumlah titik poligon itu kita harus berdasarkan pada fungsi poligon. Ini maksudnya ya di setiap titik itu yang sudah kita tentukan, nanti dari titik poligon itu kita akan mengukur situasi dan elevasi itu di wilayah yang kita ukur itu, yang mana mau kita cari titik-titik untuk menggambarkan situasi itu sih maksudnya dalam menentukan jumlah ini. Lalu bentuk poligon itu diusahakan tidak terlalu banyak sudut. Yang ketiga, jarak dari setiap titik-titik poligon diusahakan mendekati sama dan tidak terlalu pendek. Jadi nanti poligon itu kita buat titik-titiknya kan lebih dari satu, itu diusahakan harus mendekati sama lah kira-kira. Kalau misalnya buat per 1 km titik sama antara titik A ke 1, dia 1 km, 1 ke 2, 1 km, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Lalu memudahkan untuk pelaksanaan pengukuran. Nah, di sini tadi pemilihan tempat itu nanti di lapangan itu dimana sih yang kira-kira tempatnya itu gampang kita untuk menyeting alat dan bisa menjangkau pandangan ke segala arah. Lalu selanjutnya titik poligon harus dipilih pada daerah yang mudah dibidik secara langsung. Nah, ini yang tadi saya bilang pandangan kita tidak terganggu dia di segala arah di wilayah yang akan kita ukur. Yang terakhir itu untuk memudahkan mencari titik poligon, usahakanlah titik poligon tersebut terletak dekat dengan objek-objek yang mudah dikenal. Nah, misalnya pohon, tiang listrik, atau lain-lain, mungkin rumah. Nanti di satu wilayah pengukuran itu kalian bisa mencari satu objek sebagai penanda atau pengingat ya. Oh, dekat pohon ini, dekat tiang listrik ini gitu. Mungkin itu dia nanti salah satu syaratnya supaya nanti titik-titik poligon kamu itu kalian itu bisa dicari dengan mudah.
Nah, di sini ada kerangka dasar. Jadi dalam penentuan koordinat titik satu ke titik lain, pekerjaan pengukuran itu harus meliputi ini. Yang pertama ada koordinat titik awal dan akhir atau akhir. Koordinat ini bisa diketahui dari pengukuran-pengukuran sebelumnya, kalau ada yang udah pernah ukur di sana, atau kita tentukan sendiri dengan sembarang. Itu nanti koordinat titik awal ini biasanya benchmark, itu dia kita sebut. Lalu yang kedua ada asimut awal atau akhir. Asimut dapat ditentukan dari perhitungan koordinat yang sudah ada, pengamatan astronomi atau pengukuran dengan menggunakan teodolit atau kompas. Nah, di pengukuran kita ini nanti kita mencari asimut itu dengan cara menggunakan kompas dan teodolit. Nanti kita jelaskan di slide-slide berikutnya. Lalu ada jarak. Pengukuran jarak merupakan data yang diperoleh dari lapangan. Dapat dilakukan dengan cara manual. Cara manual yaitu kita pakai meteran, kita ukur, atau bisa juga dengan menggunakan teodolit. Dalam pengukuran jarak itu nanti kita harus buat selurus mungkin antar titik-titik poligon. Kalaupun kondisi tanahnya dia miring, usahakan pengukuran jarak dengan meteran tetap dia datar. Pokoknya sedatar mungkin dia untuk mencari jaraknya itu. Tidak boleh kita mengikuti bentuk tanah. Misal miring, kita ukur meterannya ikut miring, tidak bisa seperti itu. Jadi ukuran datarnya yang dicari. Lalu yang terakhir ada sudut dalam. Sudut ditentukan berdasarkan hasil pengukuran di lapangan. Pengukuran sudut ini kita pakai langsung alatnya nanti, alat teodolitnya dengan arah putaran alat sebaiknya searah dengan jarum jam. Nah, nanti ini sudut itu kita akan dapatkan datanya, nanti kita jelaskanlah di slide-slide berikutnya. Nah, di sini tadi kan mungkin kalian masih membayangkan gimana sih maksudnya poligon itu. Ini coba saya jelaskan. Ini kita punya garis-garis antar titik. Nah, ini segitiga biru ini kita sebutlah titik kontrol, atau ini dia benchmarknya, titik awal. Lalu titik yang merah-merah ini titik poligon dia. Nah, di sini ada segitiga merah, itu titik BM baru setiap 2 km misalnya dibuat titik BM baru. Ini titik. Nah, di sini simbol mu ini kalau kalian lihat itu dia sudut asimut, terus beta ini sudut dalam, tanda panah yang sini utara. Jadi ceritanya seperti ini. Kita nanti misalnya mulai mengukur di lapangan itu di satu wilayah, kemungkinan sudah ada titik BM ini, bisa dicari melalui data apakah di wilayah itu udah pernah melakukan pengukuran, mungkin udah titik BM-nya. Kalaupun tidak ada ya kita tentukan sendiri misalnya di sini. Nah, disinilah kita awal nanti nyeting alat teodolitnya. Jadi setelah alat tersetting kedatarannya udah siap untuk melakukan pengukuran, alat kita akan disetting ke arah utara dulu untuk mencari nanti fungsinya mencari sudut asimut ini. Jadi setelah kita menembak ke arah utara, sini ada rambu ukur atau yalon bisa kita pakai untuk mengarahkan alatnya ke utara. Jadi nanti berdasarkan kompas, kita lihat dulu kompasnya arahnya, nanti alat ini kita fokuskan ke utara. Jika sudah disetting, lalu diputar alatnya searah dengan arah jarum jam. Misalnya sekian dia keputar. Jadi selanjutnya dibidik untuk di titik selanjutnya, di titik ini. Setelah dibidik, ini udah kita dapatkan dia datanya dibaca benang
ukurnya, lalu kita pindah. Nah, itulah dia jadi sudut asimut. Setelah sudah dibaca di titik ini benang bak ukurnya, kita pindahkan alatnya. Setelah alat dipindah di titik selanjutnya yang di sini, sama tadi di setting juga alatnya. Kalau sudah tersetting alat itu, nanti kita kembali membidik ke arah belakang backside-nya, ke sini, ke titik BM tadi. Itu fungsinya ya untuk mencari ini sudut dalamnya. Kita nggak perlu lagi, bisa saja di sini, di titik ini kita cari sudut asimutnya lagi. Kalau seperti itu berarti alatnya kita setting ke arah utara lagi. Tapi nggak perlu seperti itu, nanti kita langsung membidik lagi ke patok titik yang di awal BM tadi. Setelah sudah dibidik sini, dicatat, nanti alat itu kita putar searah dengan jarum jam lagi untuk membidik ke titik selanjutnya. Nah, itu yang kita sebut nanti sudut sekian pemutaran alat ini, itu namanya sudut dalam ya. Kalau kembali kalian buat mencari sudut asimut, ini alatnya ya diarahkan ke utara lagi dia. Itu bisa dua cara nanti. Ya kira-kira seperti itu, nanti kita lebih jelasnya di slide-slide berikutnya. Nah, di sini kita uraikan dulu beberapa bentuk pengukuran poligon. Di sini ada yang pertama, poligon terbuka. Titik awal tidak disajikan sebagai titik akhir. Titik awal sama titik akhirnya ya memang terpisah dia. Biasanya ini untuk pengukuran jalan atau untuk pengukuran irigasi, kita pakai poligon yang seperti ini. Yang kedua ada poligon tertutup. Titik awal dan titik akhir koordinat berhimpit, berawal dan berakhir di satu titik. Jadi titik BM ini nanti dia awal pengukuran di sini, nanti akhirnya ketemu lagi di sini. Biasanya ini untuk mengukur satu wilayah, mungkin untuk perumahan atau untuk untuk bandara, mungkin bisa dipakai dia poligon tertutup ini. Lalu yang ketiga ada poligon bercabang. Nah, seperti ini dia poligon terbuka yang memiliki cabang. Seperti tadi, mungkin ini alur sungai dicari dia. Jadi di sini mungkin ada cabangnya, nanti dipecah juga dia garis poligonnya itu. Yang keempat ada poligon kombinasi. Itu perpaduan antara poligon terbuka dan poligon tertutup. Dia seperti ini dia bentuknya kurang lebih. Nah, di sini coba kita uraikan salah satu contoh pengukuran menggunakan poligon. Di sini bisa kalian lihat ada satu denah yang di sini ada, ini rumah. Ini ceritanya rumah, ada pohon-pohon, ada jalan raya. Sini ada sungai. Ini yang kita akan cari kondisi site-nya, kondisi tanahnya. Tujuannya apa? Siapa tahu nanti kita berencana untuk mengembangkan bangunan ini, kita harus tahu dia kondisi tanahnya atau bentuk tanahnya seperti apa dia di area ini. Nah, itu misalnya tujuannya. Jadi kita akan membuat titik-titik poligon di area ini untuk melakukan pengukuran. Nah, di sini coba kita baca, lakukan pematokan pada titik-titik yang memungkinkan untuk dilakukan pengukuran dengan baik. Lokasinya bebas, antar patok terlihat, cukup cahaya. Dalam pematokan, cari juga informasi tentang letak BM di sekitar lokasi pengukuran. Patok salah satu titik poligon di lokasi yang dapat terlihat oleh titik BM tersebut.
Nah, di sini misalnya kita seperti tadi titik BM itu bisa kita tentukan sendiri dan bisa kita cari datanya. Kalau udah pernah misalnya dilakukan pengukuran di sini, bisa kita cari data informasi itu di mana sih ada titik BM di sekitar areal ini. Atau kita langsung tentukan sendiri saja gitu. Bisa juga. Kalau kita tentukan sendiri berarti koordinat itu kita anggap 0, koordinat nolnya. X-nya 0, Y-nya 0. Nah, misalnya nanti mungkin di slide selanjutnya, setelah dilakukan pematokan, ukur secara manual dengan pita ukur atau meteran jarak antar patok pada poligon tersebut. Oke, kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini misalnya tadi ternyata BM-nya itu di sini dia ada, atau kita tentukan sendiri di sini. Jadi nanti, nah ini titik-titik poligonnya dia. Tadi kan titik poligon harus kita tentukan supaya bisa terlihat atau mudah kita bidik dan cukup pencahayaannya. Nah, maksudnya itu di sini, misalnya ini kan titik sudah kita tentukan di sini. Misalnya kalau kita taruh di sini, jelas nanti ada penghalang kita saat membaca. Ada pohon di sini. Kalau misalnya kalian nyeting alat di sini mau membidik di sini kan terhalang pohon, nggak bisa. Makanya di sini dia. Di sini langkahnya kan seperti ini, alat di setting di sini, nembak ke sini, nembak ke sini, nembak ke sini, nembak ke sini, balik lagi. Nah, itu yang perlu kalian perhatikan nanti saat menentukan titik itu. Kalau ke sini kan bisa dibidik, ke sini juga tidak ada hambatan, ke sini juga aman. Kira-kira seperti itu. Lalu setelah kalian patok-patok ini, kalian ukur ya jaraknya berapa antara di sini sampai di sini, dari sini sampai di sini. Semua diukur manual lalu catat. Nah, di sini yang pertama berarti kita udah bisa mulai membidik dengan menggunakan alat. Jadi alat itu disetting di titik BM ini. Coba kita baca dulu. Mulailah melakukan pembidikan. Letakkan teodolit di titik benchmark dan setting alat ukur teodolit tersebut. Apabila kondisi topografi relatif datar, usahakan setting sudut vertikal adalah 90 dan kunci alatnya. Tujuan settingan sudut vertikal 90 derajat adalah untuk memudahkan pengukuran, pencatatan, dan analisis data. Jadi maksudnya setting sudut vertikal 90 derajat itu nanti di teropong itu ada dia settingan alat supaya dia datar dia. Karena misalnya kalau wilayah ini relatif datar ya dibuat datar aja nanti pembacaan. Karena kan kalau teodolit itu berbeda dengan waterpass optis. Kalau waterpass optis ya bisa dia digerakkan horizontal aja, dia bisa diputar horizontal. Kalau teodolit bisa juga diarahkan naik turun, dia vertikalnya bisa diarahkan. Jadi nanti kalau wilayah datar ya di setting teropongnya itu datar aja, dia membentuk sudut 90 derajat. Nah, jadi langkahnya seperti ini dia. Ketika kalian setting alat di sini ya seperti tadi, kita harus arahkan dulu dia ke arah utara alatnya. Setelah itu kita lakukan setting alat. Kalau sudah dia mengarah ke utara, baru kita putar searah jarum jam untuk membidik bak ukur di titik A, titik poligon A. Nah, di sini nanti kelihatan di alat hasil pembacaan itu dicatat. Lalu kalian juga nanti membaca di bak ukur di sini ya, benang atas, benang bawah, benang tengah. Nanti setelah dibaca itu dicatat. Nah, di sini kan sudah kalau kita baca di sini tentukan arah azimut, misalnya berdasarkan arah utara kompas ya seperti tadi di sini. Kita arahkan alatnya ke arah utara dulu, di setting
di alat itu. Nanti mungkin waktu praktek biar lebih jelas kalian gimana caranya settingan itu. Lalu setelah itu arahkan teodolit ke poligon pada patok terdekat yang mudah dibidik. Nah, ini maksudnya yang tadi. Setelah di setting ke utara, ya diputar alatnya searah jarum jam untuk membidik bak ukur di TA. Selanjutnya setting sudut horizontal, kunci alat dan catatlah misalnya pada gambar posisi teodolit TA di sini, arahkan teodolit ke titik BM. Nah, ini ceritanya setelah tadi kita bidik ke titik A, dari titik BM ini dicatat hasilnya, lalu kita pindahkan alatnya ke titik A, disetting lagi seperti tadi. Kita akan mencari sekarang sudut dalamnya. Nah, dari titik A ini kita membidik ke titik BM. Kalau sudah disetting seperti itu, putar alatnya searah jarum jam, kita bidik ke titik B. Baca benang tengah, benang atas, benang bawah, dicatat juga nanti pembacaan sudutnya. Setelah itu ya selanjutnya kita pindah lagi ke titik B, sama langkahnya seperti tadi. Di titik B kembali kita membidik backside ke titik A. Setelah sudah tersetting, putar alat searah jarum jam ke bidik ke titik C, begitu seterusnya nanti prosesnya. Nah, ini sama seperti tadi yang saya sudah jelaskan. Jadi, nah di sini pada setiap titik pengukuran lakukan pencatatan untuk bacaan benang atas, benang tengah, benang bawah. Jangan lupa cek langsung hubungan BA, BT, dan BB seperti yang sudah pernah kita bahas di pengukuran waterpass itu. Nanti langsungnya dicek dia supaya nanti tidak ada kesalahan dalam pembacaan. Jadi benang tengah itu sama dengan benang atas plus benang bawah dibagi 2. Nanti waktu di lapangan ya langsung kalian cek itu supaya tidak ada kekeliruan dalam pembacaan. Nah, setiap nanti pindah alat ini nanti ada pengukuran situasi namanya. Jadi ini kan kita mencari koordinat di sini, nanti dari data yang kalian dapat di lapangan itu yang kalian catat nanti diolah dia menjadi satu titik koordinat. Jadi misalnya alat pindah di titik A, setelah kita membidik backside dan ke arah patok selanjutnya. Setelah itu kita mencari titik-titik situasi, koordinat situasi. Jadi misalnya sudah membaca bak ukur di titik B, kita lanjutkan dengan mencari koordinat untuk penggambaran situasi. Misalnya di titik A kita cari di sini dia titik. Jadi bak ukurnya itu ada salah satu tim teman yang di sini membawa bak ukur. Ini alat ini kita arahkan di sini. Bak ukurnya kita baca, pembacaannya berapa itu kita catat. Lalu bisa pindah di sini, untuk itu tujuannya untuk penggambaran alur sungai ini nanti. Nah, dari titik A ini bisa juga kita cari ini sudut-sudut dari rumah ini. Jadi setiap ini ditaruh di bak ukurnya, dibaca datanya, nanti itulah pengolahan, nanti kita olah menjadi satu titik koordinat dia untuk penggambarannya. Semoga bisa dibayangkan dan dipahami. Mungkin nanti memang saat kita melakukan praktek bisa lebih terbayang atau bisa lebih memahami lah apa yang akan kita lakukan ini gitu loh. Nah, ini mungkin sebagai pengantar kalian nanti supaya di praktek sudah memiliki sedikit gambaran tentang pengukuran poligon ini. Oke, mungkin di poligon ini sekian yang bisa saya paparkan. Kurang lebih mungkin nanti kita akan lanjut diskusi di grup WA bisa. Untuk pertemuan kali ini mungkin saya cukupkan. Sampai jumpa nanti di materi selanjutnya. Terima kasih.